Ya pemirsa, momen Idul Fitri dimanfaatkan sejumlah warga untuk meraup untung lebih banyak. Di Kota Medan, Sumatera Utara, warga memilih menjadi pedagang musiman menjual mainan anak-anak dengan omset mencapai 3 juta rupiah per harinya. Penjual mainan anak-anak di Simpang Bundaran Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara ramai diserbu warga. Warga yang membawa serta anak-anaknya ini memburu mainan seperti mobilan, boneka, hingga senapan. Mereka yang berjualan ini merupakan penjual mainan anak-anak musiman yang hanya ada di saat momen Idul Fitri. Tingginya minat anak terhadap mainan usai mendapat THR Lebaran menjadi ladang bisnis bagi para penjual. Hasil berjualan mainan ini juga cukup fantastis, yakni mencapai 3 juta rupiah dalam sehari. Jualan kita apa-apa aja, Bu? Banyak, ada boneka, ada masak-masakan, ada mobil, ada tembak, ada peluru. Yang paling laris apa, Bu? Senapan. Oh, senapan tembak-tembakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, main ke Subang, Jawa Barat rasanya nggak afdol kalau nggak mampir ke Sari Ater. Sari Ater menyediakan banyak sekali aktivitas seru yang boleh banget dicoba khususnya di waktu libur Lebaran. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemandian air panas merupakan hal yang sering dikunjungi wisatawan saat mampir ke Subang, Jawa Tengah. Pemandian air panas Nafasari yang berada di kawasan Sari Ater ini merupakan salah satu kolam terbaru di kawasan ini. Kolam air panas ini hadir dalam bentuk yang lebih eksklusif. Pengunjung dimanjakan dengan fasilitas yang cukup dan suasana yang tenang. Bahkan terdapat kolam khusus untuk wanita. Berkonsep semi-outdoor, kolam air panas Nafasari dapat membuat Anda merasa lebih rileks. Ya untuk menyehatkan badan aja kan, hangat. Karena sekarang ini kan musim hujan, batuk, pilek. Nah kita butuh yang namanya kehangatan mungkin. Jadi ada khusus kolam wanita kalau di sini. Kalau di tempat yang lain kan bercampur antara pria dengan wanita. Nah di sini ada khusus yang untuk wanitanya. Dan fasilitasnya itu lumayan agak banyak. Jadi begitu datang beda dengan kolam yang lain. Datang ke sini diberikan tas, dipinjamkan tempatnya. Ada handuknya, kemudian ada kunci lokernya. Terus ada slipernya juga, ada sandalnya. Berendam air panas memiliki banyak manfaat. Di antaranya bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks dan melancarkan aliran darah. Sehingga bisa menaikkan suasana hati dan menghilangkan penat dari aktivitas yang padat. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda mencari pilihan wisata usai seharian mengunjungi kerabat, Anda bisa mencoba berendam air panas Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemandian air panas ini bisa dinikmati di malam hari sambil menikmati udara sejuk pegunungan. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di momen libur Hari Raya Idul Fitri. Selain bersilaturahmi dengan sanak saudara, Anda juga bisa mengunjungi tempat wisata seperti sumber air panas Cipanas Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Anda bisa menikmati relaksasi berendam air panas setelah lelah beraktivitas seharian. Tersedia beberapa kolam air panas mulai dari kedalaman 40 cm hingga 80 cm. Kandungan sulfur atau belerang di pemandian air panas ini dipercaya memiliki kesehatan khususnya untuk perawatan kulit. Kenapa milih ke sini ya, Cipanas Galunggung? Selain dekat, terjangkau, ya termasuk wisata yang murah gitu untuk keluarga. Karena buat kesehatan juga gitu. Biaya pemandian air panas Cipanas hanya Rp20.000 saja. Anda bisa menikmati pemandian air panas alami dengan suasana rimbun hutan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Nah pemirsa, jika Anda sedang berada di Yogyakarta, tidak ada salahnya merapat di kawasan Gunung Kidul. Ada tempat wisata yang berada di Pantai Sadranan yang cocok untuk keluarga dengan pemandangan pantai dan arena bermain.
Keindahan pantai menjadi salah satu wisata khas di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tetapi jika berwisata di Pantai Sadranan, tak hanya pemandangan dan bermain di pasir pantai, tetapi juga bisa menjajal perosotan warna-warni. Ya, perosotan pelangi view pantai serta Tamiya Graffiti yang berada di Sadranan Park ini bisa untuk memicu adrenalin. Di lahan seluas 5.000 meter ini, pengunjung bisa menjajal berbagai wahana ramah anak, mulai dari go-kart, naik kereta, kolam renang, hingga sepeda listrik. Tetapi wahana yang paling seru adalah Tamiya Graffiti dan perosotan pelangi dengan pemandangan Pantai Sadranan. Wahananya juga menarik, menguji adrenalin, terus tempatnya juga worth it buat anak-anak dan keluarga. Tadi coba wahananya apa aja nih, Mbak? Tadi ada perosotan pelangi itu, terus sama Tamigo. Itu sangat-sangat menguji adrenalin, tapi seru. Bisa teriak-teriak, terus puas banget pokoknya. Kalau kalian punya unek-unek langsung kesini aja. Berbagai wahana di tempat ini bisa dimasuki dengan biaya antara 10 hingga 20 ribu rupiah. Dengan aneka sarana bermain, pengunjung diharapkan tak hanya menikmati suasana gembira, tapi juga berkesan di saat libur lebaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momentum libur panjang lebaran menjadi angin segar bagi pengelola destinasi wisata di Pulau Dewata, Bali. Salah satunya wisata Tanah Lot di Desa Braban, Tabanan, Bali. Ribuan wisatawan domestik dan luar negeri memadati wisata Tanah Lot, Desa Braban, Kediri, Tabanan, Bali. Bahkan pada momen libur lebaran, jumlah wisatawan melonjak 2 kali lipat, hingga 7.000 orang per hari. Menurut pengelola, kenaikan jumlah pengunjung khususnya wisatawan domestik mulai terlihat sejak H-3 Lebaran. Nah, kalau kita prediksi sih seminggu setelah Lebaran ini pasti akan meningkat ya. Itu puncaknya itu diprediksi sampai menyentuh berapa Pak? Sampai 10.000 atau? Kami prediksi sih mudah-mudahan sampai 10.000, tapi biasanya sih 7.000, 6.000, 7.000 atau sampai 8.000 biasanya. Waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Jika air sedang surut, wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai sambil menikmati pemandangan pura di atas batu karang besar. Bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual, pengunjung bisa mendapatkan tirta pengelukatan atau air suci pembersihan di bagian bawah pura Tanah Lot. Oh, karena biasanya saya kerja di Jakarta. Kalau di Jakarta tidak ada tempat wisata seperti itu. Jadi saya ingin santai-santai di tempat alam. Jadi saya ke Tanah Lot. Ini baru pertama kali ke Tanah Lot? Iya. Gimana kesan-kesannya nih? Suasananya enak sekali, tapi sayangnya mendung. Mendung ya? Ya, mendung, ya. Tidak semua pengunjung boleh memasuki bagian dalam pura Tanah Lot. Jika ingin masuk ke dalam area tersebut, pengunjung harus berpakaian adat lengkap dan membawa sarana persembahyangan. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.